Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Bertemu kembali dengan pelajaran matematika hari ini. Silahkan dibuka bukunya halaman 19 ya, buku paketnya. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Ya, kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, hari ini penjumlahan dan pengurangan persen. Perhatikan contoh 1.13. Di situ ada soal 49% ditambah 13%. Tuliskan kembali ya, 49% ditambah 13%. Karena dua-duanya sudah berbentuk persen, maka kalian tinggal jumlahkan saja ya. 49 ditambah 13 itu kalian tuliskan dalam kurung, kemudian persennya di belakangnya atau di luar ya. Maka cara menjumlahkannya silahkan disusun ke bawah atau boleh ke samping. 49 ditambah 13. Perhatikan cara menjumlahkannya adalah satuan ditambahkan dengan satuan. 9 satuan itu 3 juga satuan. 9 ditambah 3 adalah 12. 12 kita tuliskan 2. Kemudian 10-nya atau satunya kita letakkan di atas puluhan. Kita tuliskan 1. 1 ditambah 1, 2 ditambah 4, 6. Jadi 62, tinggal dituliskan persennya. Udah ya. Atau kalau disusun ke bawah silahkan 49 ditambah 13. Ke bawah 9 ditambah 3 12. Simpan 1, 4 tambah 1 5, tambah 1 6. Sama ya, 62%. Itu cara menjumlahkan. Nah, sekarang perhatikan cara mengurangi ya. Di situ yang B soalnya adalah nomor 2, 68% dikurangi 25%. Ya, ini juga sama, soalnya sama-sama sudah berbentuk persen ya. Maka cara mengerjakannya kalian tinggal kurangi saja. 68 dalam kurung 68. Tadi ya, blur ya. 68 dikurangi 25. Kemudian tuliskan persennya ya. 68 dikurangi 25. Ya. Caranya adalah satuan dikurangi satuan. 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5 sama dengan kita tulis 3. Kemudian 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ya, jadi 68 dikurangi 25 sama dengan 43. Kita tinggal tuliskan persen. Ya, hasilnya adalah 43%. Atau kita susun ke bawah, 68 dikurangi 25. Ya, 8 dikurangi 5 3. Kemudian 6 dikurangi 2 4. Sama ya, hasilnya adalah 43 ya. 43 tinggal dituliskan persen. Itu jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan persen itu mudah ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang lihat yang soal nomor 2. Tentukan hasil 4,5 ditambah 60% dalam bentuk persen. Di sini soal berikutnya adalah 4,5 ditambah 60%. Perhatikan ya. 4,5 ditambah 60%. 4,5 itu adalah bilangan desimal. Kemudian 60% adalah bilangan persen. Di sini pertanyaannya berapa persen? Ini bilangan desimal, ini bilangan persen. 4,5 ditambah 60%
tapi jawabannya menginginkan dalam bentuk persen. Maka yang desimal ini kalian harus rubah juga menjadi bentuk persen. Ya, jadi dalam soal matematika itu tergantung jawabannya menginginkan apa. Kalau di sini 4,5 ditambah 60% sama dengan titik-titik desimal, maka yang persennya harus dirubah ke desimal. Nah, karena ini jawabannya menginginkan persen, maka yang desimalnya itu dirubah menjadi persen. 4,5 dijadikan persen itu berarti 4,5 dikali 100 ya. 4,5 dikalikan 100. Perhatikan kalian tinggal menambahkan nolnya 2. 45 100 itu nolnya 2, pindahkan ke sini 1 2. Nah, perhatikan tadi desimal itu 4,5. Di belakang koma ada satu angka. Maka ini juga kamu letakkan koma. Di belakang koma ada satu angka. Berarti di sini 1, berarti di sini. Maka hasilnya berarti adalah 450. Ya, jadi nol ini tidak berfungsi, tidak apa-apa. Jadi 450 atau 4,5 ini sebenarnya adalah asalnya adalah 45 per 10 ya. 45 kemarin sudah ajarkan di belakang koma satu angka nilainya adalah per 10. Jadi 4,5 itu artinya 45 per 10 dikalikan 100. Dikalikan dijadikan persen, jadi kalikan 100. Nah, untuk memudahkannya boleh kali ini 45 dikali 100, 4.500 per 10. 4.500 dibagi 10 tinggal dicoret nolnya. Dicoret nolnya berarti sisanya adalah 450. Berarti di sini persen. Gitu ya. Jadi cara memudahkannya begitu. Ya, 4,5 dikali 100 sama dengan 45 per 10 dikalikan 100 sama dengan 4.500 per 10. Ini 4.500 dibagi 10 dicoret nolnya, satu atas bawahnya coret nolnya, berarti tinggal 450%. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi soal yang ketiga. Ya, soal berikutnya adalah perhatikan di situ ada campuran ya. Campuran. Ini Ibu kasih contoh 5 7/4 ditambah 12,5 dikurangi 75%. Lihat sini. Ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Tapi yang diminta hasilnya adalah persen. Ya. Itu di nomor contoh nomor nanti di soal itu di halaman 20 ya, halaman 20 bagian 3. 20 bagian 3 itu antara A dan B itu soalnya adalah soal campuran ya. Maka kalian semuanya harus merubahnya ke dalam bentuk persen. Di kemarin 5 7/4 itu adalah bilangan pecahan campuran ya. Jadi kamu rubah dulu 5 7/4 dijadikan persen. Itu 5 kali 4 20 ya 5 kali 4 ditambah 7/4 ya. 5 kali 4 20 ditambah 7 berarti 27/4. Nah, 27/4 ini kita jadikan persen berarti dikalikan 100 ya. Ini untuk memudahkannya lebih gampangnya kamu bagi 100 dibagi 4 itu sama dengan 25 ya. Ini 27 dibagi dikalikan dengan 25
kamu susun ke bawah ya. Untuk memudahkan 27 dikali 25. 5 dikalikan 7 35. Simpan 3. 5 kali 2 10 tambah 3 13. 2 kali 7 14. Tulis 4 simpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5 3 tambah 4 7 tambah 1 tambah 5 6. Jadi 675%. 675% ya. Kemudian yang 12,5-nya. 12,5 dijadikan persen juga. Ya, berarti sama dengan 12,5 dikalikan 100. Ya. Nah, itu berarti sama ya, 125 kita tulis 125. Nolnya kita tambahkan 2 1 2. Kita lihat di belakang koma ada satu angka. Maka di sini berarti juga kita koma ya. Jadi hasilnya adalah 1250% ya. Ini yang 12,5. Kemudian jadi yang tadi yang satu lagi sudah berbentuk persen ya. Jadi tadi yang pertama hasil akhirnya adalah yang 5/7/4 dirubah jadi persen, itu 675% ditambah 1250% dikurangi 75%. Ya, kita jumlahkan ke bawah. 675 ditambah 1250. Jadi kerjakan ketika ada penjumlahan dan pengurangan. Ini namanya pengerjaan campuran. Maka ini penjumlahan dan pengurangan nilainya sama-sama kuat. Maka kerjakan dari depan dulu ya. 675 ditambah 1250. 5 ditambah 0 5. 7 ditambah 5 12. Simpan 1. 6 tambah 1 7 tambah 2 9. Kemudian turunkan 1. Jadi 1925 dikurangi 75 ya. 75. Jadi kita susun lagi ke bawah. 1925 dikurangi 75. Ya, 5 dikurang 5 0. 2 dikurangi 7 itu tidak bisa. Ya, jadi minjem ke angka di depannya. Jadi kita jadi 12. Ini jangan lupa coret tinggal 8. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Ini tadi sudah dipinjam 1 9, pinjam 1 tinggal 8. Diturunin 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1850 ya, 1850% itu ya. Jadi ketika ada soal bilangan campuran, ada bilangan campuran 5/7/4 ditambah bilangan desimal 12,5 dikurangi 75%, maka semuanya harus dirubah ke persen. Jadi matematika gitu. Nah, ketika suatu saat nanti kalian menemukan soal ada pecahan seperti ini, campuran seperti ini, kemudian meminta jawabannya dalam bentuk desimal, maka yang campuran harus dirubah ke desimal, yang persen juga ke desimal. Jadi disamakan semuanya ya. Mungkin itu untuk materi kita hari ini. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan ya, yang latihan, ayo berlatih halaman 19 yang bawah ya, yang selesaikan penjumlahan berikut, yang A dan B, yang A, yang 1A 1B, kemudian pengurangannya yang nomor 2-nya juga A dan B, kemudian nomor 3-nya yang A saja. Jadi semuanya ada 5 soal ya. Mudah-mudahan kalian
mengerti pelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sekian. Kalau memang ada yang kurang paham silahkan ditanyakan langsung. Terima kasih, mohon maaf pembuatan videonya agak berantakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.